Shalom Amang Inang dan adik-adik kami remaja Naposo Bulung. Salam kasih dan salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan, di malam ini kita diberikan kesehatan. Kita bisa melaksanakan ibadah pertangyangan keluarga. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh memohon pimpinan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Marilah kita berdoa. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Jehovah masuk dimuni bergani holongna dan tarasani Yehonanakna masa sadai manobus cinta jorman berdosa debata ale manusia las roham samba marebata napoto Jehovah nasut dimuli marhite anakna Tuhan Yesus bungso hasuhatan do pasanai marhite anakna nilehonai mudana durus do dihasilangi rarape dosata ias dibani puji mandebata ale manusia las roham somba mandebata napoto Jehovah nasut dimuli marhite anakna Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan keluarga kita malam ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1. Rohanang pambahenaku, saluhut nakikiki. Pasahat matu Yesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Yesus, saluhut na ngoluki. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan dalam pertanyaan saat ini. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Naposo Bulung dan sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pada saat ini kita masih dalam suasana Paskah, mengingat dan mengenang dan mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kalau melihat konteks nas firman Tuhan pada saat ini tidak lama setelah Yesus bangkit atau tidak lama setelah Roh Kudus turun kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah naik ke sorga. Sama seperti pesan Yesus dulu sebelum dia mati disalibkan, bahwa para murid harus meneruskan apa yang sudah dikerjakan Yesus, dan itulah yang dilakukan Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga untuk memulihkan semangat para murid untuk melanjutkan pemberitaan Injil, bahkan juga untuk melakukan mujizat-mujizat. Di sini kita lihat satu mujizat yang sungguh luar biasa setelah mereka diurapi dengan Roh Kudus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Sama seperti ketika Yesus melakukan mujizat, banyak orang yang mengikuti mereka. Banyak orang menjadi percaya. Bahkan terus mengikuti kemana Yesus pergi. Bahkan sampai lapar pun mereka tahankan karena percaya kepada Yesus. Bahkan ketika mereka disuruh pulang tidak mau. Maka Yesus melakukan mujizat yang sungguh luar biasa. Dengan berbekalkan 5 roti dan 2 ikan. Dia memberikan 5.000 orang makan dan masih ada sisanya. Itulah bagaimana luar biasanya reaksi orang banyak ketika mujizat dilakukan oleh Yesus. Demikianlah pengalaman Petrus dan Yohanes dalam nats ini ketika mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Hal itu mereka lakukan ketika hendak memasuki bait Allah. Dan terjadi percakapan antara mereka, Petrus dan Yohanes, dengan orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu disembuhkan karena percaya. Mujizat yang terjadi di depan orang banyak itu membuat mereka heran. Dan mereka pun mengikuti Petrus dan Yohanes hingga ke sebuah ruangan lain di bait Allah yang disebut dengan Serambi Salomo. Orang banyak kagum, takjub, heran sehingga mereka mengikuti kemana mereka pergi. Nah, ketika tiba di Serambi Salomo itu di sekitar lokasi bait Allah, Petrus menggunakan kesempatan yang baik ini untuk berkhotbah. Petrus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Setelah orang banyak berkumpul dengan penuh kekaguman karena mujizat tadi, Petrus memulai khotbahnya dengan tegas kepada orang banyak itu. Saudara-saudara, kita perhatikan dalam nats ini, hal pertama yang dilakukan oleh Petrus adalah Kristuslah yang mengerjakan semua ini. Kristuslah yang harus dilihat, bukan dirinya. Petrus tidak mau menjadi pusat perhatian. Karena dalam situasi itu Petrus melihat seakan-akan orang itu kagum kepada dirinya. Dan Petrus sungguh sangat sadar, bukan kuasaku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kesalehanku aku mampu melakukan mujizat ini. Jangan menjadi aku yang dipuji, yang dikagumi orang. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus yang melakukan itu, kuasa Allah melalui Roh Kudus yang memampukan Petrus untuk melakukan mujizat yang sungguh luar biasa itu. Kemudian Petrus menyampaikan bahwa Allah Israel pun meninggikan Yesus yang memampukan dia yang melakukan mujizat itu. Petrus di sini kembali mengingatkan mereka, menegur mereka supaya mereka sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena pada saat itu
masa penyaliban kalau kita hitung belum sampai 60 hari. Karena mereka menerima Roh Kudus pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Setelah itu langsung mereka memberitakan Injil. Artinya peristiwa salib masih begitu hangat di antara mereka. Dan berita kebangkitan menjadi sebuah misteri bagi mereka yang belum percaya. Maka Petrus di sini mengingatkan mereka bahwa Yesus yang mereka salibkan itu sebenarnya juga telah dipuji, telah disembah oleh nenek moyang mereka. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang sama yang diberitakan oleh Petrus kepada mereka. Maka di sini Petrus menegur dosa mereka dan itulah berita Injil yang disampaikan di sini. Berita Injil di sini harus dinyatakan dengan seruan menegur dosa-dosa mereka. Siapa yang mau menerima Injil, dia harus berbalik dari dosa-dosanya. Karena apa? Bagaimana orang itu berbalik dari dosa-dosanya jika dia tidak merasa berdosa setelah mendengar berita Injil yang sebenarnya? Bagaimana dia bisa merasa berdosa jika dia tidak pernah ditegur dosanya? Mereka telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, yaitu menyalibkan, membunuh Mesias yang seharusnya telah datang menjadi juru selamat manusia. Itulah cara Petrus menegur mereka supaya mereka tersadar. Bahkan lebih dalam lagi Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Petrus membongkar kebobrokan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka sidang pada saat itu tidak bersalah. Bahkan Pilatus sendiri telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi kenyataan para pemimpin agama Yahudi berkeras mau membunuh Yesus, berkeras mau menyalibkan Yesus. Situasi itu menunjukkan bahwa begitu besar keinginan mereka hingga rasio dan nurani mereka telah menjadi jahat. Mereka lebih suka, mereka lebih memilih seorang pembunuh dibebaskan daripada Yesus. Mereka menuntut supaya Yesus disalibkan pada saat itu. Maka Petrus menyerukan kepada mereka semua yang mendengar di Serambi Salomo itu untuk segera bertobat. Mereka diminta supaya bertobat. Iman kepada Kristus akan menyembuhkan mereka seperti orang lumpuh itu disembuhkan. Dalam hal ini Petrus mengatakan kepada mereka, kesempatan belum terlambat. Kesempatan masih ada. Jika mau berubah, berubahlah. Maka dikatakan di sana Yesus Kristus memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali mengalami kuasa karya Kristus. Itulah sebabnya Petrus memperingatkan mereka dengan sangat bahwa orang lumpuh yang disembuhkan itu adalah tanda bahwa Yesus masih menyatakan karyanya sampai saat itu, bahkan sampai selama-lamanya. Celakalah mereka jika mereka kembali menolak Dia. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar Mesias. Maka mereka harus menentukan sikap bagaimana mereka harus menerima Yesus yang telah disalibkan itu sebagai juru selamat. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah mengikuti dan mendengar khotbah Petrus dalam kisah para rasul ini, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap yang kita tunjukkan dalam konteks kehidupan kita saat ini? Kita melihat satu perkataan dari Petrus ini
bahwa seorang Kristen harus menunjukkan perubahan setiap saat. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita agar dosa-dosa kita dihapuskannya. Kita harus menunjukkan sikap berubah dari pola hidup lama kepada pola hidup baru. Bertobat atau pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Mereka yang baru sekitar 60 hari menyerukan salibkan, salibkan, mengejek, menghina Yesus. Mereka diminta untuk berbalik dari perilaku yang kasar, yang menghina juru selamat untuk menjadi percaya kepada Kristus. Itu tadi bertobat atau pertobatan, itu perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jangan hanya mengatakan bertobat, tapi harus kelihatan dari perubahan tingkah laku kita sehari-hari. Kenapa? Karena bertobat sangat erat kaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Petrus memanggil orang-orang itu untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Itu sikap yang perlu mereka tunjukkan ketika Petrus menyampaikan khotbah itu kepada mereka di Serambi Salomo di sekitar Bait Allah pada saat itu. Petrus sungguh berapi-api menyuarakan itu, bahwa khotbah itu begitu menohok kepada mereka dengan tujuan supaya berubah dari iman mereka, percaya kepada Kristus, dan pergi bersaksi memberitakan kebenaran Kristus, bahwa Kristus yang harus kita muliakan karena Dialah anak Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi bisa kita katakan pertobatan dan iman dapat kita pahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Artinya pertobatan kita itu harus menunjukkan kualitas iman kita, dan iman kita itu, kualitas iman kita itu harus menghasilkan pertobatan dalam perilaku kita sehari-hari. Maka benarlah gaya hidup kita, ucapan kita menyaksikan kebangkitan Kristus, menyaksikan kemuliaan Tuhan, bahwa begitu banyak perkara-perkara yang sungguh luar biasa yang dapat kita saksikan, yang sudah kita alami dari Tuhan. Maka mari kita memakai kesempatan ini. Kita sudah dilayakkan, kita sudah ditebus, maka mari berbuat dengan sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam persekutuan pertanyaan pada saat ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Bagaimana Petrus menegur orang banyak yang dulu menyuarakan supaya Yesus disalibkan. Dan saat itu Petrus berkesempatan menegur mereka supaya bertobat. Bahwa Yesus yang telah mereka salibkan adalah Yesus Juru Selamat, yang sudah bangkit dari mati, dan Dia adalah Juru Selamat. Dan Petrus menyuarakan supaya mereka bertobat. Itulah Tuhan menjadi tugas kami, menunjukkan sikap perilaku yang baik, karena kami yang telah berdosa, yang seharusnya dihukum, telah Engkau layakkan menjadi menerima anugerah hidup kekal, sehingga hukum maut itu
tidak lagi menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah dengan iman kami memampukan kami untuk melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu menunjukkan kualitas iman kami dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dengan pengorbananmu kami menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, Engkaulah yang menjaga kami, memberikan kesehatan, terlebih di masa pandemi ini, jagai kami Tuhan, supaya kami tetap sehat dan juga dalam setiap aktivitas kami senantiasa membuahkan berkat bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.
Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.